Tidak ada yang lebih menyakitkan dari mencintai seseorang yang bahkan tidak pernah menoleh ke arahmu. Cinta bertepuk sebelah tangan bukan hanya tentang tidak dibalas, ia tentang harapan yang kamu tanam dengan penuh keyakinan, tapi pada kenyataannya tidak pernah tumbuh gitu. Kita semua pernah merasakannya, jatuh cinta pada seseorang yang bahkan mungkin tak tahu betapa tulusnya kita. Ada yang mencoba terus bertahan, ada yang memilih diam lalu pergi. Tapi di balik semua itu ada pelajaran besar tentang ketulusan, keikhlasan, dan harga diri. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel aku, Amelia Motivasi. Nah, kalau kamu pernah merasakan cinta yang tak terbalas, tos dulu yuk. Aku juga pernah di posisi itu. Rasanya hancur, kecewa, bahkan tadi nyalain diri sendiri. Tapi dari situ aku tuh belajar, ternyata nggak semua cinta harus dimiliki untuk bisa berarti. Nah, di video kali ini aku pengen berbagi kisah dan makna di balik cinta yang bertepuk sebelah tangan itu. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cinta yang tak terbalas bisa menjadi guru kehidupan yang paling jujur untuk diri kita sendiri. Kadang kita jatuh cinta bukan karena orang itu sempurna, tapi karena kita melihat versi terbaik dari diri kita ketika bersamanya gitu. Cinta membuat kita buta bukan karena kita tidak bisa melihat kekurangan mereka, tetapi karena kita menolak untuk percaya bahwa mereka tak akan memilih kita. Namun, begini pada kenyataannya, tidak semua cinta ditakdirkan untuk bersatu, dan tidak semua perasaan yang tulus harus berujung memiliki. Nah, kita seringkali menaruh harapan pada seseorang yang hanya mampir, bukan menetap. Yang Kita seringkali menaruh harapan pada seseorang yang hanya mampir untuk mengajarkan sesuatu, bukan untuk menetap. Dan itu bukan kesalahan, itu adalah proses mengenal diri sendiri. Sakitnya cinta bertepuk sebelah tangan itu nyata banget malah. Rasanya seperti menunggu seseorang di bandara, tapi ternyata tak pernah datang. Kamu menulis pesan, tapi tak pernah terkirim. Kamu berdoa setiap malam agar dia itu menyadari bahwa kamu suka sama dia, tapi justru semesta malah diam gitu. Namun, di balik luka itu ada kekuatan yang sedang tumbuh diam-diam. Kekuatan untuk menerima bahwa kamu layak dicintai, kamu apa ya, tanpa harus memohon, bahwa cinta sejati tidak pernah memaksa, ia hanya memberi ruang untuk kebahagiaan yang tulus. Ingatlah, luka yang kamu punya hari ini bisa jadi fondasi untuk cinta yang lebih sehat di masa depan nanti. Melepaskan bukan berarti menyerahkan, tapi memilih untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Kamu bisa tetap mencintai seseorang dalam diam tanpa tuntutan, karena kadang mencintai dalam diam jauh lebih indah daripada memaksa hubungan yang mungkin terjadi. Belajarlah untuk menerima bahwa tidak semua orang akan melihat nilaimu, tapi suatu saat nanti akan datang seseorang yang langsung tahu kamu tuh berharga tanpa kamu harus menjelaskan ke orang tersebut. Dan saat hari itu tiba, kamu akan tersenyum dan berkata, terima kasih, dulu aku pernah mencintai orang yang salah, karena dari dialah aku belajar mencintai diriku sendiri. Cinta sejati pertama seharusnya bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Mulailah dari hal sederhana, kayak berhenti menyalahkan diri karena cinta yang gagal, maafkan dirimu karena pernah terlalu berharap pada seseorang yang akhirnya itu tuh gagal gitu, gak jadi bersatu. Rawat dirimu sebagaimana kamu ingin dirawat oleh orang yang kamu cintai, karena hanya hati yang utuh yang bisa mencintai dengan tulus, dan
Hanya orang yang berdamai dengan masa lalunya yang siap menerima cinta baru tanpa takut untuk terluka lagi. Cinta, meski bertepuk sebelah tangan, tetaplah suci. Ia bukan kesalahan, ia adalah pengalaman yang membuat kita belajar arti memberi tanpa pamrih, menanti tanpa kecewa, dan pergi tanpa dendam. Suatu saat nanti kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan karena kamu menyesal pernah mencintai seseorang yang salah, tapi karena kamu sadar dari cinta yang tak terbalas itu, kamu menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Yang tak membalas cintamu bukan menghancurkanmu, dia hanya sedang disuruh semesta untuk membuatmu tumbuh, untuk bisa menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, cinta yang paling indah bukan yang dimiliki, tapi yang membuat kita lebih kuat, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Aku pernah mencintai seseorang yang tak mencintaiku, tapi kini aku berterima kasih karena dari dia aku belajar bagaimana mencintai tanpa kehilangan diriku sendiri. Kalau kamu juga pernah ngalamin cinta yang bertepuk sebelah tangan ini, yuk tos dulu. Aku aku tahu banget rasanya tuh sakit, kecewa, sesek gitu. Itu tuh pasti karena aku juga dulu pernah ngalamin gitu. Bahkan apa ya, sampai si cowok itu tuh ngebully aku karena dia nggak mau aku suka sama dia gitu. Dan yang lebih sakitnya lagi, dia tuh nggak hanya ngebully fisik aku tapi juga membawa ayah dan ibu aku. Itu yang membuat aku tambah sakit hati. Kenapa aku di awal tadi bilang bahwa cinta yang bertepuk sebelah tangan ini bisa menjadi guru untuk dirimu sendiri, karena gini, kalau kamu nggak bisa dapetin orang itu karena cinta yang bertepuk sebelah tangan itu, setidaknya kamu bisa mendapatkan dirimu yang lebih baik dari yang kemarin. Bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Contohnya gini, kamu suka sama seseorang karena dia itu baik, tutur katanya lembut, punya sopan santun yang oke, yang bagus gitu. Terus dia itu mungkin pintar, mungkin dia itu berprestasi, atau mungkin dia itu bertanggung jawab banget, atau dia itu pintar menabung, atau apalah, pokoknya intinya tuh hal-hal yang positif. Nah, kamu bisa jadiin itu motivasi. Kayak gini dong, laki-laki yang baik gak akan memilih wanita yang hmm, paham kan? Jadi setarainlah hidup kamu dengan dia gitu. Kalau kamu semua jatuh cinta di sekolah nih, terus cintamu bertepuk sebelah tangan, kamu tuh suka sama cowok yang pinter, yang apa ya, attitude-nya bagus, yang dia itu kayak kebanggaan guru. Nah, sedangkan kamu itu enggak gitu. Nah, kamu bisa tuh jadiin itu tuh motivasi. Kalau dia aja bisa, berarti aku bisa dong, seperti itu. Jadi bisa tuh jadiin kamu motivasi. Yang dulunya kamu nggak mau belajar, yang kamu tuh males belajar, tapi karena kamu suka sama dia dan ngelihat dia itu kok dia pinter ya gitu, jadi kamu tuh kayak ingin kayak dia, pengen kayak dia. Nah, itulah jadiin motivasi. Jadi walaupun kamu nggak bisa dapat orang tersebut, laki-laki tersebut, kamu atau mungkin perempuan tersebut, mungkin kamu bisa dapat dirimu yang baru gitu. Oke, okay? Atau mungkin contohnya um, dia yang rajin deh, tapi sebelum kamu suka sama dia itu kamu tuh males. Nah, kamu bisa tuh kamu, ih dia kok rajin sih kok aku enggak. Nah, jadiinlah itu motivasi. Kalau dia bisa berarti aku bisa gitu. Intinya tuh yang hal-hal positif. Tapi kalau kamu sebelum kamu suka sama dia kamu itu rajin, kamu tuh pinter, kamu itu baik, setelah kenal dia kamu jadi berubah ke hal negatif. Nah, itu yang perlu dipertanyakan, jangan dilanjutin gitu ya. Contohnya kamu kayak sebelum kamu suka sama dia nih, kamu tuh rajin belajar. Contohnya, rajin belajar gitu, pinter. Setelah kamu suka sama dia, kamu malah males belajar. Nah, itu yang perlu ditinggalin.
gitu. Oke. Intinya tuh ambillah sisi positifnya, ambillah positif apa ya, sisi baiknya. Untuk sisi buruknya buang jauh-jauh. Intinya kamu tuh harus suka sama seseorang yang bisa membawa kamu tuh ke atas, menjadi lebih baik dari yang kemarin. Bukan yang malah udah kemarin kamu baik, setelah sama dia kamu jadi jadi ini, jadi malah tambah buruk, tambah jelek. Kalau udah itu ngerti ya cara bedanya setelah aku sama dia gimana, sebelum aku sama dia gimana, itu tanyain sama kamu. Kalau baik oke, kalau buruk tinggalin. Oke, karena pasti banyak orang yang mungkin lebih lebih baik ya dari dia. Karena mungkin apa ya, kebetulan kalau aku boleh cerita sedikit, aku tuh nggak sering sih, apa sih kok sering, aku tuh pernah suka sama seseorang laki-laki. Nah, yang menurut aku tuh dia tuh apa ya, menurut menurut aku tuh anaknya tuh baik gitu ya, yang nggak baik-baik banget sih ya, tapi menurut karena dulu itu kecintaan, biasalah kecintaan buta kan, jadi kayak menurut aku tuh anak ini baik ya, jadi suka gitu ya. Terus yang aku ceritain tadi tuh, ternyata anak itu tuh gak mau disukain sama aku gitu, alhasil dia ngebully aku, ngebawa fisik aku, bahkan kedua orang tak aku tuh juga dibawa gitu. Nah itulah dari sana aku ilfil, aku perbaiki diri aku ya, dari hal-hal yang kecil, merawat diri sendiri, lebih sayang sama diri sendiri gitu. Terus udah aku tuh berhasil ngelupain dia. Terus aku kayaknya waktu itu enggak sih, enggak lulus, masih SMP kayaknya. Habis itu aku suka sama temen aku yang lain, nah bukan yang itu, jadi aku suka sama orang lain lagi setelah aku lupain dia gitu. Nah setelah aku tuh apa namanya, setelah itu aku bandingin, oh ternyata yang bertepuk sebelah tangan tadi itu apa ya, mengganti yang lebih baik, yang bahkan aku setelah jatuh cinta sama enggak sih, suka sama tuh orang, itu hidupku lebih baik lagi gitu. Sampai yang aku dulunya belum banget itu, aku termotivasi dari orang itu gitu. Karena ya lebih baik dari anak yang tadi. Jadi mungkin kalau kamu jadi sama orang itu, mungkin mau dikasih yang lebih baik dari dia gitu. Atau ya pastilah gak mungkin kalau udah diambil sama Allah terus dikembaliinnya sama ngasihnya lagi ke kamu lebih buruk dari dia, tuh nggak mungkin. Karena yang aku lihat di lingkungan aku, contohnya mungkin ada yang udah nikah habis itu cerai, nah habis cerai itu nikah lagi. Yang aku lihat perbedaannya, istrinya itu lebih baik gitu, atau suaminya lebih baik dari dia gitu guys. Oke, intinya tuh ambillah sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya. Oke, ya aku tuh mau ingetin, jadi kalau kamu suka sama seseorang, kamu ngejar dia, habis itu dia kayak menghindar gitu sama kamu, menurut aku sih udah ya, kayak jangan dilanjutin, kasihan diri kamu, jadi sayangi diri kamu. Oke, mungkin kalau cintamu sekarang bertepuk sebelah tangan, ya mungkin tugas kamu sekarang itu hanya memperbaiki diri kamu untuk jadi lebih baik lagi dan lagi. Karena jodoh cerminan diri sendiri itu bener guys, bener nyata. Jadi ya tugas kita itu ya udah perbaiki diri kita gitu, bukan dari orang lain, tapi dari diri kamu yang kemarin. Oke, intinya teh ya udah, kayak orang itu nggak hanya satu. Iya sih, kayak melupakan itu nggak semudah itu. Aku tahu, tapi ya kalau memang nggak bisa ya udah nggak usah dipaksain gitu. Intinya teh siapin kamu aja jadi lebih baik, toh nanti kalau jodoh pasti tetap bersatu. Itu sih mindset yang aku tanamkan, kayak ya udahlah, jodoh pasti akan dipertemukan gitu. Ya kalaupun nggak, dia bukan jodoh kamu, ya pasti akan ada yang lebih baik yang akan Allah datangkan buat kamu, yang itu tuh mungkin oh my god, dulu tuh kamu nggak pernah menyangka kalau kamu akan bersama orang itu gitu. Oke, ya intinya tuh nggak akan
diganti dengan yang lebih buruk, tapi pastinya akan diganti yang lebih baik. Oke. So, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan pada kalian di video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi apa ya, pandangan buat kalian kayak, oh ya, emang waktunya aku perbaiki diri gitu. Kamu teh nggak sendirian. Aku juga sedang berproses untuk memperbaiki diri aku, bukan untuk lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri aku yang kemarin gitu. So, kita di channel ini bersama-sama untuk tumbuh, untuk memperbaiki diri kita bareng-bareng. Aku pengen jadi teman online kalian, oke? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe video aku biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Dadah!